Selamat pagi sahabat Bawaslu, semoga diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas dan diberikan kesehatan selalu. Salam kenal dengan saya Aprilia Leksi Handini, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta yang akan memandu ngulik pada hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulik mengenai tahapan pemilu yang akan kita bahas lebih dalam, yaitu terkait pengawasan tahapan pemutakhiran daftar pemilih. Telah hadir bersama saya salah satu anggota Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Bapak Muladi Wibowo, selaku Kordif Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat. Beliau adalah narasumber yang akan memberikan penjelasan pada ngulik kali ini. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak Aprilia. Baik, Bapak. Kita akan membahas lebih dalam proses tahapan pemilu yang akan kita bahas pada hari ini. Melihat dari proses pengawasan tahapan pemilu tentang pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, mungkin bisa dijelaskan terkait dengan hal ini, Pak? Ya, terima kasih Mbak Aprilia. Jadi pemilu tahun 2024 yang akan datang untuk saat ini telah memasuki beberapa tahapan krusial atau tahapan penting. Salah satu tahapan yang berlangsung adalah pemutakhiran data pemilih. Apa itu pemutakhiran data pemilih? Pemutakhiran data pemilih adalah upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk membuat dan merubah data pemilih atau DPT yang sudah ada, yang merupakan hasil dari sinkronisasi dari data DPP dengan DP4 dari Kemendagri, yang kemudian dilakukan pemutakhiran. Apa itu pemutakhiran? Yang memutakhirkan adalah mencari data terbaru, tersahih, ya, atau upaya yang paling tepat adalah memastikan bahwa data pemilih dalam pemilu, khususnya di Kabupaten Sukoharjo dalam pemilu 2024 yang akan datang, merupakan data yang paling mutakhir. Nah, kata mutakhir merujuk kepada upaya dilakukan oleh penyelenggara pemilu untuk memastikan bahwa warga masyarakat itu yang memiliki hak pilih telah terdaftar di daftar pemilih yang sekarang dalam proses pemutakhiran tersebut. Nah, upaya-upaya dilakukan tentu adalah upaya bersama penyelenggara pemilu untuk memastikan bahwa tidak ada warga masyarakat yang punya hak pilih itu tercecer atau tidak masuk daftar pemilih. Meskipun dalam prakteknya apabila masih ada orang-orang yang belum terdaftar, tentu bisa kita upayakan memastikan bahwa orang tersebut tetap bisa menggunakan hak pilihnya. Dalam tahapan mutarlih tersebut, apa saja strategi pengawasan dan pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Sukoharjo? Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, beberapa strategi yang dilakukan adalah pertama, membuka posko aduan daftar pemilih kawal hak pilihmu. Jadi ini merupakan salah satu upaya dari Bawaslu bahwa warga masyarakat dapat melakukan pengecekan tentang data pemilihnya di Lindungi Hakmu KPU.go.id. Apabila ada warga masyarakat yang merasa dia belum terdaftar di daftar pemilih, dapat melaporkan ke posko aduan tersebut, baik itu di kabupaten maupun di tingkat kecamatan, dan juga dapat dilaporkan kepada pengawas kelurahan atau desa. Sehingga kemudian apabila warga yang mengajukan ke posko tersebut akan kita tindak lanjuti kepada KPU agar warga yang punya hak pilih tersebut dapat masuk ke daftar pemilih, baik DPS maupun DPT. Itu strategi pertama ya. Strategi yang kedua adalah Bawaslu juga menyampaikan surat ke berbagai instansi pemerintah, kemudian pihak swasta, perusahaan, kepala desa, badan pengawas desa, kemudian juga ke sekolah-sekolah, kemudian ke asosiasi,
ke komunitas difabel dan berbagai macam lembaga yang berisi himbauan. Himbauan apa? Untuk memastikan bahwa orang yang ada di kantor, teman, anggota keluarga itu telah mengecek apakah dia masuk daftar pemilih atau tidak. Ini juga strategi. Kemudian strategi yang ketiga, kita melakukan soswatis atau pengawasan partisipatif. Jadi mengajak warga masyarakat untuk mengingatkan secara langsung apakah seseorang juga sudah masuk daftar pemilih atau tidak. Sehingga kemudian hal ini akan berdampak kepada hasil pemutahiran data pemilih. Selanjutnya kita juga akan melakukan pengawasan melekat terhadap proses pemutahiran data pemilih yang dilakukan oleh petugas. Yakni kalau dalam pemilu kali ini dengan petugas Pantarlih yang saat ini memang sedang proses rekrutmen. Petugas Pantarlih ini yang akan melakukan pencocokan dan penelitian daftar pemilih di setiap calon TPS. Di setiap calon TPS tersebut ada satu petugas Pantarlih yang akan melakukan pengecekan terhadap daftar pemilih door to door dari rumah ke rumah. Kemudian pengawas pemilu dapat mendampingi terkait proses coklit. Strategi berikutnya adalah Bawaslu melalui pengawas desa juga melakukan sampling atau pengecekan ulang terhadap warga masyarakat yang dicoklit. Ya, sehingga tujuannya untuk apa? Memastikan apakah memang petugas Pantarlih itu betul-betul melakukan coklit atau tidak. Memastikan apakah petugas coklit sudah melakukan coklit door to door. Memastikan apakah petugas coklit sudah melakukan coklit dengan benar. Apakah petugas coklit sudah bertemu secara langsung dengan daftar betul-betul dengan daftar pemilih atau tidak. Semacam itu. Dalam tahapan mutarlih oleh Pantarlih, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat agar masyarakat yang punya hak pilih terdaftar di daftar pemilih? Ya, tentu petugas Pantarlih ini datang ke masyarakat tadi door to door dengan membawa identitas dan pasti akan memperkenalkan diri, sehingga tentu harus dicermati oleh warga masyarakat apakah petugas tersebut memang betul-betul petugas atau tidak. Dilihat apakah membawa identitas atau tidak. Nah, kemudian tentu apabila ada petugas Pantarlih ini tentu warga masyarakat melayani dengan baik ya, agar memastikan bahwa proses itu berjalan dengan baik. Karena yang akan dilihat pertama adalah identitas petugas, dan petugas akan bertanya kepada warga masyarakat untuk memastikan apakah ada kesesuaian antara daftar pemilih yang disusun oleh KPU dengan warga itu sesuai atau tidak. Nanti akan dilihat 14 elemen data kependudukan itu akan dicocokkan. Jadi dicocokkan antara mulai dari namanya, NKK-nya, NIK-nya, tempat tanggal lahir pemilih, kemudian juga dilihat dari alamatnya, dilihat agamanya, ya, kemudian status difabelnya dan seterusnya. Akan dilihat mencocokkan antara daftar yang dia miliki dengan data kependudukan tersebut. Nah, kalau ada yang berbeda tentu harus disampaikan, karena warga masyarakat bisa jadi melakukan perubahan data kependudukan. Misalnya merubah namanya, menambah inisial namanya, tentu akan harus dilakukan penjelasan. Kalau tidak nanti muncul ganda identik, kira-kira begitu. Agar tidak muncul kegandaan, tentu apabila ada petugas coklit yang datang dapat diterima dengan baik. Kemudian tentu juga kadang-kadang petugas coklit ini didampingi oleh pengawas desa tersebut, ya, sehingga pengawas desa tersebut yang ada di desa bersangkutan tentu akan mendampingi petugas Pantarlih tadi, memastikan bahwa seseorang memang terdaftar, seseorang memang betul-betul warga masyarakat tersebut. Warga masyarakat itu beda-beda ya. Yang pertama ada warga masyarakat yang ada di lingkungan tersebut dan memang memiliki KTP elektronik dan KK. Tapi bisa jadi warga masyarakat yang hanya berdomisili tinggal di wilayah tersebut. Itu tentu sangat berbeda.
Jadi itu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Mbak. Pak, apa saja syarat agar bisa menjadi pemilih pada pemilu 2024? Ketika petugas Pantarlih datang ke warga tersebut, tentu harus dicermati kembali. Salah satunya adalah mencermati status atau syarat menjadi seseorang dapat menggunakan hak pilih atau terdaftar sebagai pemilih atau tidak. Pertama adalah secara umum adalah orang yang berusia 17 tahun. Ya. Atau kalau belum berusia 11 tahun adalah sudah menikah. Biasanya usia 16 tahun. Jadi kalau sudah 17 tahun atau belum berusia 17 tapi sudah menikah, itu boleh memiliki hak pilih. Yang kemudian yang kedua adalah memiliki EKTP. Ya. Jadi biasanya sudah dilakukan rekam KTP sehingga seseorang itu harus memiliki EKTP agar dapat menggunakan hak pilihnya. Bagaimana kalau dia tidak memiliki EKTP dan belum rekam? Ya tentu apabila dia masih berusia 16 tahun di hari ini misalnya, tetapi di tanggal 14 April 2024 nanti kan dia sudah berusia 17 tahun misalnya, ya, tentu dia harus melakukan rekam dini. Rekam dini itu adalah dia datang ke kantor kecamatan atau ke kantor capil atau bahkan mungkin datangin untuk melakukan rekam EKTP. EKTP nanti diberikan pada saat dia sudah berusia 17 tahun. Misalnya berusia 17 tahun adalah Januari tahun 2024, rekamnya sekarang. Tapi EKTP-nya diberikan tanggal sesuai tanggal lahir. Kalau tanggal lahirnya adalah 1 Januari 2024, nanti diberikan itu. Bisa capil itu bisa diambil atau diantar via pos. Itu. Kemudian seseorang itu tidak dicabut hak pilihnya oleh pengadilan. Jadi kalau seseorang meskipun usianya 17 tahun, tinggal di Sukoharjo, punya KTP dan KK, dan kemudian kalau dia dicabut haknya oleh pengadilan, tentu dia tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Kemudian bisa jadi seseorang yang ada di luar negeri, ya. Tentu nanti ada petugas Pantarlih luar negeri, dibuktikan dengan apa? KTP atau paspor. Itu kalau kegiatan mutarlih di luar negeri yang dilakukan di kedutaan biasanya. Monggo. Pada pemilu sebelumnya ditemukan warga negara yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih, namun tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap maupun pemilih sementara. Hal ini kan tentunya dapat merugikan masyarakat itu sendiri ya Pak. Bagaimana upaya yang dilakukan Bawaslu untuk mengatasi hal ini Pak? Ya, pertama tentu kalau itu data pemilih tahun sebelumnya, tentu orang yang ada dalam data tersebut akan kita sampaikan ke petugas mutarlih ya, untuk kita upayakan agar yang bersangkutan bisa masuk ke data pemilih dalam pemilu sebelumnya. Tetapi tentu akan kita cek kembali ya, akan kita cek kembali apakah orang tersebut masih ada di domisili sesuai KTP-nya. Kalau ternyata dia juga sudah pindah memilih di wilayah lain, tentu berbeda ceritanya. Nah, ada dua kemungkinan. Jadi yang pertama adalah orang tersebut masih ada dalam wilayah Sukoharjo. Dalam proses mutarlih ini tentu akan kita sampaikan masukan kepada KPU agar masuk di daftar pemilih. Kemungkinan kedua adalah apabila dia sampai hari pemungutan suara tetap belum terdaftar, dia masih bisa menggunakan hak pilihnya. Kapan? Di jam 12. Jadi pada saat tanggal 14 Februari 2024. Jadi seseorang yang tidak terdaftar pun masih bisa menggunakan hak pilihnya. Tetapi tadi sekali lagi upaya pertama kita adalah memastikan kembali bahwa yang bersangkutan kita upayakan untuk masuk di daftar pemilih dalam proses pemutahiran daftar pemilih. Baik Pak, hal apa yang harus dilakukan masyarakat jika mereka telah pindah domisili namun namanya masih tercatat di tempat domisili yang lama, Pak? Ya, sebetulnya ini mudah ya. Kalau seseorang itu masih terdaftar di daftar pemilih, ini kan
perpindahannya kapan? Ya, kalau perpindahan itu sebelum proses pemutahiran data pemilih, maka otomatis nanti data ia akan berpindah. Jadi data dia akan pindah ke lokasi dia baru. Jadi kalau bulan Oktober 2022 dia pindah penduduk dari Sukoharjo ke Solo, artinya dalam proses mutakhir ini dia sudah menjadi warga Solo. Berbeda cerita kalau memang perpindahannya itu adalah dalam proses sekarang. Nah, dia pindah kemana? Kalau dia pindah ke Solo, dia pasti terdaftar di DPT Sukoharjo, kan kira-kira begitu. Jadi tentu ada proses pemutakhiran di sini. Dia kemudian bisa menyampaikan kepada petugas Pantarlih, mohon maaf Pak, saya sekarang di bulan Februari sudah menjadi warga Solo. Sehingga kemudian nanti petugas Pantarlih akan mencoret, men-TMS-kan menjadi di DPT Sukoharjo. Nah, pada saat dicoklit di Solo, nanti dia akan menyampaikan bahwa saya sekarang adalah warga Solo per Februari, sehingga agar masuk menjadi DPT di Kota Surakarta. Jadi itu prosesnya semacam itu. Kalau kemudian pindahnya nanti di bulan yang akan datang, sama masalahnya. Kalau masih pindah besok-besok di bulan Maret seterusnya, saat ini dia masih akan terdaftar di DPT Sukoharjo. Nah, kira-kira begitu. Jadi pada prinsipnya seseorang yang pindah kependudukan itu kata kuncinya adalah lapor. Bolehlah mengajukan aduan ke Bawaslu atau langsung datang ke PPS atau petugas Pantarlih tentang situasinya. Dia pindah kependudukan itu kapan? Itu kalau pindah lintas kabupaten. Bagaimana kalau pindah lintas kecamatan atau lintas desa ya? Kalau lintas desa atau lintas kecamatan ya tinggal laporkan ke Bawaslu atau langsung ke petugas Pantarlih. Sehingga kemudian nanti data di TPS di sini akan dicoret, kemudian nanti akan di-input atau dipindahkan menjadi data pemilih di desa yang berbeda tadi atau kecamatan yang berbeda. Yang kemudian nanti tentu proses pen-TMS-an adalah ada di KPU. Sebelum kita akhiri perbincangan kita hari ini, dari Bapak Muladi mungkin ada yang ingin disampaikan kepada sahabat Bawaslu? Sahabat Bawaslu, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo menghimbau warga masyarakat di Sukoharjo untuk aktif ya mengecek data pemilih. Kemudian yang kedua, kooperatif dengan petugas Pantarlih sehingga agar proses pemutaran data pemilih ini berjalan dengan baik dan pastikan bahwa Anda semua akan menjadi peserta pemilu dalam pemilu 2024 yang akan datang. Oke sahabat Bawaslu, cukup sekian perbincangan kita hari ini. Saya Aprilia Lexiandini pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.